Coba bandingkan, orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, diliputi beberapa penyakit, masih bersyukur, masih merasakan diberi kesehatan atau kewarasan. Kalau kita diberi nikmat, tidak digunakan untuk hal-hal yang dicintai atau diridhoi Allah, itu namanya kufur nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa hari ini sudah memasuki bulan suci Ramadan yang disebut oleh Nabi Syahrun Azimun Mubarakun, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang dimana terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang disebut Lailatul Qadar. Berbahagialah kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah, dan kita manfaatkan keutamaan ini untuk memperbaiki diri dan membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari 4 hal. Yang pertama adalah nikmat. Artinya semua manusia mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua adalah baliyah, mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah. Yang ketiga adalah taat atau berbakti kepada Allah. Yang keempat adalah maksiat. 4 hal ini tidak pernah lepas dari kita semua. Maka pada kesempatan ini, yang pertama adalah nikmat. Nikmat Allah banyak sekali. Kita diberi sehat walafiat, bahkan nikmat yang lebih sempurna kata Imam Ali adalah nikmat iman dan Islam. Maka daripada itu, yang pertama adalah kita ketika diberi nikmat, fasabiluhu asyukrulillah, adalah bersyukur kepada Allah. Definisi syukur adalah menggunakan nikmat untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi nikmat tidak digunakan untuk hal-hal yang dicintai atau diridhoi Allah, itu namanya kufur nikmat. Maka dengan tema bersyukur ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
baliyah ya, atau cobaan, ujian, maka kita jalannya adalah bersabar. Tadi bersyukur kepada Allah. Yang kedua, baliyah ketika diuji oleh Allah kita bersabar. Ada suatu cerita. Seorang waliullah ketika jalan di hutan, ketemu dengan pasangan suami istri. Yang lelaki itu orangnya sudah tua, jelek rupanya. Istrinya masih sangat cantik jelita. Lah kata si wali ini diperhatikan. Kok ada orang lelaki semacam itu sudah tua, jelek rupanya mendapatkan istri yang masih cantik sekali. Akhirnya pasangan suami istri ini melihat ada seorang tua yang sedang memperhatikan sehingga ditanya, "Wahai orang tua, apakah Anda sedang memperhatikan, memikirkan aku?" "Iya, betul." Kata orang tua tadi terus, "Kok bisa orang tua yang rupanya begitu tidak pantas punya istri sangat cantik?" Terus si istri yang cantik itu menjawab, "Oh iya, karena saya itu pernah melakukan maksiat atau melakukan kesalahan. Maka Allah menyiksaku dengan mendapat suami yang jelek ini. Sedangkan ini suami saya sudah tua, jelek rupanya, amalnya baik, dan beliau sabar. Karena beliau sabar, sudah diberi pahala oleh Allah mendapatkan wanita yang cantik seperti saya. Jadi saya cantik ini karena melakukan dosa, sehingga diberi balasan oleh Allah mendapat suami yang jelek. Sedangkan suami yang jelek karena kesabarannya, karena syukurnya beliau kepada Allah, akhirnya sudah mendapat pahala wanita yang cantik ini." Ini berarti syukur dan sabar itu adalah jalan utama menuju surganya Allah. Dan satu lagi adalah seorang ulama, Abdul Wahid namanya, menceritakan bahwa ada seorang wali juga ya, ketika berjalan-jalan di pegunungan mendapatkan seseorang yang buta, kedua tangannya potong, artinya tidak punya tangan, kedua kakinya juga potong, tidak punya kaki, dan dirubung oleh kumbang atau lalat itu. Jadi karena punya penyakit, yaitu borok, koreng. Lah ketika seorang wali ini lewat, mendengar dari mulut orang tersebut yang tadi kedua tangannya potong, kedua kakinya tidak ada buntung, dan buta lagi, mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ubduliya bihi katsiran min khalqi. Sing arti lepasnya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan atau kewarasan kepada saya dibanding dengan makhluk kebanyakan. Terus si wali tadi mendengar ucapan demikian, mana kesehatannya, mana nikmatnya wong. Kamu sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki,
buta lagi, dan dirubung oleh kumbang-kumbang atau lalat karena penyakit buruk. Lah, si orang tersebut mendengar ucapan wali tadi, bilang, ya batol, wahai orang yang coro kita ini menyebutnya orang tolol lah. Ya, tolol, kamu bodoh. Saya itu masih punya lisan, masih punya hati, di mana lisan adalah untuk berzikir kepada Allah, dan hati masih bisa untuk mengingat makrifat pada Allah. Itu sudah nikmat yang sangat besar. Coba bandingkan, orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, diliputi beberapa penyakit, masih bersyukur, masih merasakan diberi kesehatan atau kewarasan. Nah, apalagi kita yang utuh anggota tubuhnya, ya, dari ujung rambut sampai ke kaki, kita diberi kesempurnaan oleh Allah. Makanya kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang disebut syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Contohnya saja telinga kita itu, ya. Telinga kita itu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis, itu sudah namanya bersyukur. Mata kita untuk melihat, untuk membaca Al-Quran, ini artinya kita menggunakan nikmat Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita untuk makrifat dan untuk berzikir kepada Allah. Nah, maka dengan itu marilah kita sebagai manusia yang diberi anggota tubuh sempurna, kita harus banyak-banyak bersyukur, ya, terlebih di bulan suci Ramadan ini kita melakukan amal ibadah yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan, doa kita diijabah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah taat, ya. Taat itu adalah jalannya kita syuhudul minnah, melihat anugerah dari Allah. Melihat anugerah dari Allah ketika kita berbuat suatu amalan atau ibadah, jangan merasa diri kita itu bisa. Tapi ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ketika kita melakukan maksiat atau berdosa, fasabiluhu al-istighfar, maka jalannya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampuni kesalahan dosanya. Karena kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak manusia atau bani Adam, keturunan Nabi Adam, kecuali para nabi atau Nabi kita Muhammad SAW yang maksum, itu melakukan kesalahan. Ya. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang salah itu adalah at-tawwabun, orang yang bertobat pada Allah. Maka marilah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, di samping memperbanyak amalan ibadah, ya, kita perbanyak istighfar, atau dengan puasanya saja insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 hal ini tidak lepas dari kita manusia, ya, selagi masih bernyawa atau masih menghembuskan napas, tidak akan lepas dari 4 hal tersebut. Yang penting kita tadi sesuai dengan, kalau kita mendapat nikmat kita selalu bersyukur, ketika mendapat bala kita sabar,
ketika kita melakukan taat atau bisa beribadah adalah melihat itu adalah anugerah dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan berbuat ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan 4 hal ini kita akan menjadi orang yang selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.